Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam. Karena kita berbeda zona waktu, kembali saya akan menjawab pertanyaan yang ke-13. Saya ingin bertanya, bagaimana tips jika jurnal yang dituju publikasinya bisa dipercepat atau lebih cepat? Ya, memang ini kadang-kadang juga menjadi kendala ya. Kalau maunya tuh cepat biar gak lama-lama. Nah, memang kalau seperti ini kita juga harus melihat tingkat terkenalnya jurnalnya gitu. Jadi kalau jurnalnya itu sudah terkenal, biasanya juga cukup lama, apalagi rata-rata jurnal pengabdian itu sangat lama, Bapak. Makanya masukkan di JJ saja, jadi marketing lagi. Kalau saya sih memang mengupayakan apabila ingin cepat itu langsung menghubungi kontak ya, kontak yang ada di jurnalnya. Jadi di sini kan ada tentang kami, kontak. Nah, di sini kita bisa mencoba menghubungi by email atau menghubungi ini ada nomor WhatsApp-nya juga. Nah, misalkan ingin cepat dan ingin menanyakan sampai kemana prosesnya gitu kan. Misalkan kok memang lama, biasanya mungkin terkendala sistem atau apa gitu ya, kita bisa mencoba itu pada kontak, mencoba menghubungi melalui kontak. Jadi memang kadang menunggu itu cukup lama gitu ya di dalam jurnal itu, agak prosesnya memang tidak dengan cepat, tergantung juga dari kecepatan kita submit yang pertama, kemudian berapa kali jurnal tersebut terbit. Nah, kalau biasanya kan terbit ini ada batasan jumlah jurnal yang dipilih juga. Kemudian kalau misalkan baru terbit nih, biasanya kuartal ya, kita lihat di JJ jurnal ini berapa kali terbit ya. Biasanya akan ada info berapa kali terbit. Misalkan, nah ini terbit di bulan Februari, Mei, Agustus, November. Misalkan JC ini terbit di bulan Februari. Nah, kita baru mengirimkan itu di bulan Maret. Maka akan cukup lama menunggu prosesnya karena bulan Mei itu sudah harus terbit lagi kan ya. Baru terbit lagi, maka ya akan lama. Nah, ini mumpung ini Bapak Ibu, karena Mei ini JC Jurnal akan menerbitkan ininya ya, jurnalnya yang di bulan Mei, ya segera mengirimkan draftnya untuk bisa direview gitu. Dan ini juga tergantung dari antrian ya, kadang Bapak Ibu ya, ketika ternyata sudah banyak yang memasukkan, akhirnya kita kehabisan kuota di bulan Mei, ya maka akan masuk di bulan Agustus seperti itu. Nah, ini mumpung masih banyak kuota, nah Bapak Ibu segera submit. Apalagi 1 April ini ya, batas waktu untuk yang pembayaran fee. Jadi segera submit kalau bisa hari ini atau besok, atau masih ada ya waktu 2 hari lagi. Nah, sampai hari apa ini? Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sampai Kamis ayo Bapak Ibu segera mengirimkan. Karena kalau sudah lewat bulan Mei nanti berarti terbitnya akan Juli, Agustus. Misalkan baru mengirimkan terakhir pertengahan Mei. Kalau kuotanya sudah habis, ya akan dimasukkan di bulan Agustus. Ini berlaku untuk semua jenis jurnal ya, Bapak Ibu. Berlaku untuk semua jenis jurnal. Nah, kadang-kadang kalau misalkan misalkan ini digunakan untuk kepentingan kelulusan. Nah, kan walaupun bulannya, misalnya kita masukkan bulan Maret, kemudian karena bulan Mei itu kuotanya sudah penuh, maka draft kita baru diterbitkan di bulan Agustusnya. Nah, ini kan lama nih nunggu ya.
ketika sudah masuk ini sebetulnya dan sudah masuk proses reviewer. Proses reviewer itu tetap berjalan meskipun publikasinya per 4 bulan per kuartal ya, tadi ada 4 bulan penerbitan. Nah, ketika sudah diterima nanti akan ada informasi sudah bagus dan sudah diterima dan disesuaikan dengan template-nya, maka kita bisa minta acceptance letter, atau biasanya sih memang diberikan itu ya untuk menunjukkan bahwa artikel kita itu sudah diterima nantinya. Dan ini bisa digunakan untuk syarat kelulusan nantinya. Jadi sementara kita bisa menunjukkan kalau artikel kita sudah masuk ke sini, sudah di acceptance letter, dan nantinya di situ akan ada penjelasan bahwa artikel ini akan diterbitkan misalkan bulan Agustus 2021, seperti itu. Nah, ini standarnya baik di jurnal penelitian maupun jurnal pengabdian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, misalkan kalau menunggunya lama karena terbatas jumlah kuota penerbitan setiap bulannya, maka kita bisa mendapatkan acceptance letter. Jadi biasanya nanti setelah submit kemudian akan ada informasi by email, biasanya juga menginformasikan bahwa jurnal kita diterima submission secara submission letter. Jadi sudah ada surat untuk diterima saja ya, diterima oleh editor, belum di accept. Nah, bahasa accept itu sudah bisa dipublish. Karena kalau diterima oleh editor saja atau bahasanya submission letter itu hanya menunjukkan bahwa jurnal kita itu sudah masuk ke jurnal JC, sudah diterima oleh jurnal JC. Tapi kalau permasalahan publishnya itu belum, karena belum ada proses review dan lain-lainnya. Jadi setelah direview, nanti setelah dapat submission letter, kita juga bisa melihat itu di profil kita, di akun kita ya, sampai dengan seperti apa prosesnya. Biasanya akan ada perubahan proses, misalkan dari memasukkan, kemudian mereview, ini karena proses review gitu. Kemudian nanti kalau sudah diterima akan ada informasi juga di email juga, dan biasanya akan langsung masuk di situ terkait dengan biaya publikasi misalkan ya. Kalau ternyata Bapak Ibu dan teman-teman baru submit setelah 1 April itu kan nanti akan ada biaya publikasinya. Sedangkan kalau mahasiswa kan free ya tadi sampai Agustus 2022. Nah, itu setelah itu nanti sudah berhasil akan dikirimkan acceptance letter-nya gitu, yang bisa digunakan itu. Valid biasanya acceptance letter ini valid dan bisa digunakan untuk syarat kelulusan. Nah, baik itu. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.